Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diizinkan Allah bertemu untuk membicarakan satu tema. Temanya adalah hijrah. Hijrah itu peristiwa yang besar bagi umat Islam. Hijrah itu menjadi titik balik perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perintah Tuhan. Ya, dalam Al-Quran kata hajaro berpindah dipakai 31 kali dalam 27 ayat. Tapi yang 3 ayat tidak ada hubungannya dengan peristiwa hijrah. Yang 3 ayat digunakan untuk menjauhi istri. Kalau istri tidak taat pada syariat. Ya. Dan izin kepada Rasulullah untuk menikah setelah hijrah. Setelah hijrah kalau mau nikah, jadi ini isyarat. Setelah Sayyidatina Khadijah wafat, kemudian hijrah, masih tidak punya istri, maka ada kata kamu boleh memilih wanita dari muhajirin maupun ansar. Maka ada kata muhajirin sebagai istri. Ini 3 ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 34 dan surat Al-Ahzab ayat 6 dan ayat 50. Nah, hijrah itu, ini saya ringkas saja ya. Hijrah maksudnya, definisinya adalah menjauhi sesuatu karena benci. Karena benci untuk dapat lebih baik dalam menjalankan perintah Allah. Dari definisi ini jelas bahwa hijrah tidak harus fisik. Ya. Tidak harus fisik, tetapi boleh non fisik. Seperti didukung oleh hadis dari Siti Aisyah mengatakan hijrah adalah menjauhi dosa. Antah jurasu, engkau menghindari keburukan. Bukan dosa, bahkan keburukan. Mungkin dosanya kecil, tapi buruk. Itu pun sudah disebut hijrah. Al-hijratu antah jurasu. Hijrah adalah kamu menjauhi keburukan. Nah, di antara 27 ayat, yang 3 ayat tidak berhubungan dengan hijrah, jadi 24 ayat, ada 1 ayat yang konotasinya negatif. Satu-satunya ayat hijrah yang negatif. Dan itu turun yang ketiga kali. Dari 24 ayat itu kalau diurutkan, itu turun yang ketiga. Jadi masih di Mekkah. Kira-kira pada tahun kelima gitu ya. Tahun kelima. Jadi penentangan kepada Islam sudah mulai kuat. Maka Rasulullah mengeluh kepada Gusti Allah di dalam surah
Al-Furqan surah 25 ayatnya nomor 30. 25 30. 25 itu 5 kali 5, 30 itu 5 kali 6. Mudah mengingatnya. Ya. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Ya. 25 30 ini bunyinya bagaimana? Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluh beliau, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mahjur, hijrah meninggalkan, mahjur ditinggalkan. Jadi pada tahun itu sudah ada isyarat, sudah ada wahyu kepada Rasulullah bahwa nanti umat Islam itu ngakune Islam tapi meninggalkan Al-Quran. Dan di sini jelas ya, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu, mereka telah mengambil hadzal Quran, bukan hadzal kitab ya, hadzal Quran. Kalau hadzal kitab mungkin kitabnya Nabi Musa, tapi hadzal Quran mahjuran, sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari ini. Jadi Quran bukan sekedar Quran. Quran ya berarti hadisnya juga, ya. Kalau saya mengatakan Pak Sugeng lama nggak kelihatan hidungnya, masa hidungnya doang? Ya seluruh badannya. Suara kita irungnya. Ya nggak, masa kita kangen cuma irungnya. Kita kangen keseluruhan personality. Di sini juga kalau disebut Quran artinya keseluruhan ajaran Islam. Ya. Nah, saya ringkaskan lagi. Dari 24 itu mengandung 226 kata kunci. Ini maaf sudah saya buatkan ringkasannya, tapi belum jadi. Masih kurang 2 halaman. Jadi insya Allah pekan depan saya fotokopikan ya. Ya, itu nanti sudah isinya tabel-tabel. Jadi penjenengan kalau mau manggung tinggal lihat itu kepean untuk manggung ya. Kepean untuk manggung. Jadi ayat sekian tentang ini, ayat sekian tentang ini ya. Baca Quran sendiri ya. Mengandung 24 ayat itu mengandung 226 kata kunci. Kira-kira ini hitungan saya mudah-mudahan benar, tapi ya tidak mustahil keliru. Orang namanya ngitung sekian kata ya. Dari 146 kata. Jadi ada 80 pengulangan. 146, tapi ada yang di bulan baleni jumlahnya jadi 226. Anehnya, dari 146 itu yang muncul paling banyak itu 7 kali. Ya, jadi kan 146 kali 226 dibagi 146 kan kira-kira pengulangannya 1,5 kali ya. Nah, ini ada yang 7 kali. Jadi sampai 4 kali dari rata-rata. Ada 3 kata. 3 kata yaitu kata iman. Yang kedua kata Allah. Dan yang ketiga kata jalan Allah. Artinya hijrah ini sangat erat terkait dengan 3 hal itu.
Dan yang jalan Allah itu sebelumnya adalah jihad, ya, atau pergi. Nah, yang kedua, yang 6 kali, ini penting sekali ini juga penting, tidak kalah dari yang di atasnya. Yang 6 kali cuma satu kata, yaitu tolong menolong. Allah, merinding saya. Ini isyarat bahwa hijrah hanya sukses kalau kita saling tolong menolong. Iya betul. Mau menghindari misalnya tetangga 100 meter ada bakso yang kehalalannya diragukan, kita mau hijrah dari itu. Kalau sendirian malah ditukani Pak RT. Harus bersama-sama. Baru bisa menyadarkan, Mas, nek ora halal rasah dodol nang kene. Itu berani kalau kita bersama-sama. Nek wong 50 digeruduk, kira-kira kecut enggak itu? RT ini dhewe wedi. Ya toh? Ya kita harus begitu. Ini loh isyaratnya. Sampai 6 kali. Satu kata toktil, tolong menolong. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, 5 kali juga cuma satu kata, yaitu orang kafir. Jadi kita harus waspada sama orang kafir. Mau sukses hijrahnya, waspada sama orang kafir. Yang diwaspadai apanya? Orang wonge. Kalau di sini dikatakan orang kafir itu ya sak solah bawane. Seluruh perilakunya kita waspadai. Ya. Seluruh perilakunya, bahkan cara berpikirnya. Psikolog-psikolog perlu merumuskan, oh orang kafir itu cara berpikirnya begini. Kita orang Islam nggak boleh, misalnya. Jadi ini salah satu contoh aja. Yang keempat, 4 kali. 4 kali ada beberapa kata ini. 1, 2, 6 kata ingat saya. Yaitu jihad. Yang 4 kali itu kata jihad. Yang kedua, rezeki Allah. Jadi ini janji rezeki bagi orang yang hijrah. Sampai 4 kali. Dan kata perkataan, omongan. Jadi kita bisa hijrah dengan bicara saja, kita bisa hijrah. Hijrah dari ngomong yang nggak benar saja, itu sudah hijrah. Dan kata-kata itu mempunyai kemampuan mengajak orang berhijrah juga. Ya kan? Seperti tadi bakso tadi itu kan kita cukup ngomong. Kok terus diantemi itu yang nggak usah. Tapi cukup diomongin, disadarkan. Itu ada. Gitu. Jadi kata-kata. Yang keempat, kata maha penyayang. Rahim. Dan kelima, maha pengampun. Dan yang keenam, membayar mahar. Loh, kok mahar? Jadi soal milih istri itu ternyata ada hubungan dengan hijrah. Masih ada yang pengen cari istri kan kira-kira nggak ada. Nah, kecuali orang-orang khusus ini. Tapi cari mantu juga berarti ya. Nah, cari mantu pun dalam rangka memperlancar hijrah. Ya, termasuk yang anak kita masih kecil-kecil sudah kita arahkan dari sekarang. Cucu saya yang barep itu baru masuk kelas 1 SMP. Ya,
mindsetnya sudah diarahkan dari sekarang untuk besok menjadi pemimpin muhajirin. Yang selanjutnya, yang 3 kali. Ini tadinya saya cuma mau sampai 4 kali, tapi ternyata yang belakang ini juga penting-penting. Yang 3 kali adalah kata ridho Allah. Kemudian kata hijrah itu sendiri. Jadi 3 ditambah 24 jadi 27 jadi 30 kata hijrah itu ya. Di sini yang tidak pakai kata hajara tapi pakai kata pergi, kata apa, tapi maksudnya hijrah. Nah, itu 3 kali. Kemudian kata harta. Kemudian kata saling melindungi. Tadi saling tolong menolong 6 kali, saling melindungi 3 kali. Kemudian memberi. Di sini ternyata ada 2. Yang satu memberi bantuan kepada muhajirin, dan yang kedua memberi bantuan kepada orang fakir, fuqara. Ya. Kemudian ada yang 2 kali, yaitu kata Al-Quran, yang tadi 1 kali sudah kita baca, surat 25 ayat 30 tadi. Kemudian kata Tuhan, kemudian kata usir, terusir, diusir, mengusir, ya. Kata taubat, kata pahala, kata maha bijaksana, kata luas, tempat yang luas, kata lapang, rezeki, kata Ibrahim, kata halal, kata perkawinan, kata ansor, kata aniaya, dan kata mengampuni. Ya. Artinya dari kata-kata kunci ini saja kita sudah dapat kesan umum bahwa hijrah itu perlu tolong menolong, perlu menjaga perkawinan, perlu meneladani Nabi Ibrahim, keadaan teraniaya membolehkan kita berhijrah dan sebagainya. Ya. Jadi definisinya hijrah saya ingatkan, misalnya hijrah adalah meninggalkan sesuatu karena benci untuk dapat menjalankan syariat Allah lebih sempurna. Bukan dari partai Islam masuk ke partai yang bukan Islam, ya itu bukan hijrah, itu nggak bisa. Oh aku hijrah kok menuju dari Islam ke yang bukan Islam, itu nggak bisa ya. Walaupun dia itu tokoh yang terkenal, seperti seseorang yang siapa itu kemarin pelawak itu pindah ke partai apa gitu, ya itu bukan hijrah, ngakunya hijrah kok menuju keburukan, ya. Ini kita, referensi kita, cara berpikir kita. Nah, ya. Cara berpikir kita. Jadi itu tadi kesimpulannya sudah selesai. Saya taruh di depan ya. Kalau ini yang ureanya tidak masuk tapi kesimpulannya udah masuk duluan ya. Gitu. Baik. Ayat pertama yang turun yang menggunakan kata hijrah adalah surat Al-Muzammil ayat 10. Surat ini datang yang ketiga. Ya. Setelah Iqra, kemudian Al-Qamar, kemudian dan Al-Muzammil. Ya. Surat ini 20 ayat. Sekaligus datang 19 ayat.
Jadi ayat 1 sampai 19 itu satu pengertian. Ya. Tekane reguduk sekaligus. Dan ayat ke-20 datang ada dua hadis, yang satu mengatakan 6 bulan kemudian, yang satu mengatakan setahun kemudian. Ya. Ayat 1 sampai 19 tidak ada kata perang. Tapi ayat 20 sudah ada kata perang. Jadi kalau ini berarti tahun pertama dan tahun kedua kenabian. Sudah ada kata perang. Ya. Jadi artinya Allah sudah mengisyaratkan nanti umatnya Nabi Muhammad itu harus berperang. Itu baru tahun pertama atau awal tahun kedua. Nah, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jadi karena ini surat ketiga, kira-kira baru beberapa bulan kenabian, maka yang diperintahkan wasbir 'ala ma yaquluna, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Orang nyinyir ngelek-elek Nabi Muhammad, wasbir sabaro. Sabaro siro tumrap perkataan ada. Apa sing di celatune wong-wong kafir. Wahjurhum, dan hijrailah mereka. Tinggalkan mereka hajron jamila, dengan cara hijrah yang baik, yang indah, jamil, cantik, elegan. Ya. Jadi cuma dionek-onek ke wong wae le nyingkir elegan. Nah, ini pertama kali. Jadi definisi pertama cuma nyingkiri perkataan yang buruk. Yang kedua, surat Al-Muddathir ayat 5, surat ke-74. Tadi Al-Muzammil 73, sekarang 74. Ini dua surat ini datang bersama-sama. Ya. Ayat 1 sampai 6 itu sekaligus. Jadi surat Al-Muddathir yang 5 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim warrujza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Jadi definisi kedua hijrah meninggalkan dosa. Kalau definisi pertama tadi meninggalkan perkataan orang yang menghina Islam. Lihat, Allah cara mendidik umat Islam itu bertahap. Ya. Baru yang ketiga tadi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuron. Tadi yang surat 25 ayat 30 tadi itu turun yang ketiga. Nah, jadi hijrah ini menjauhi atau meninggalkan sesuatu hal, benda maupun tempat karena benci dalam rangka menegakkan berlakunya syariat Allah dalam individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Saya kasih contoh. Tahun 2000-an saya pernah buat riset. Tahun 90 sih sebenarnya. Riset itu tahun 90. Saya dari Minomartani naik motor pelan-pelan pagi hari jam 8 ke arah kota. Setiap 5 menit saya hitung orang yang pakai kerudung.
tahun 90. Sampai setengah jam sudah sampai Gejayan belum ada. Ya, belum ada. Saya ingat itu awal Oktober atau akhir September. Ya, karena 5 Oktober saya pergi ke Jerman, jadi saya ingat sekali sebelum pergi itu saya buat riset. Ya, istri saya mulai 5 Oktober 90, jadi saya ingat terus pakai kerudung. Dia pernah pakai kerudung ke kantor, dimarahin sama bosnya. Bosnya markatel semua. Dipanggil, diteror ya. Jadi tahun 90 baru setelah dekat UNY ada mahasiswa 1, 2 gitu. Mulai makin dekat kampus makin banyak. Ya. Sampai bunderan, wah sudah nggak bisa ngitung saking banyaknya. Kesimpulannya apa? Orang pakai kerudung di kalangan anak muda sing pinter-pinter. Nek sekolah UNY karo UGM nggak bisa dibilang bodoh. Jadi yang sadar pakai kerudung wong pinter. Jadi betul tuh kata Al-Quran tuh ulul albab. Wong pinter ulul albab itu orang yang sadar pada syariat Allah. Definisinya, kapan-kapan kita bahas ulul albab. Ulul albab itu yang bukan pinter titele sak meter, bukan, tetapi yang dia sadar bahwa hukum terbaik, hukum tertinggi adalah syariat Allah. Jadi itu tahun 90. Tahun 2000-an apa yang? Tahun 2000-an apa gejalanya? Tahun 2000-an itu sudah mulai sampai di kota besar. Di Jakarta itu pun sudah menjadi tren pakai ini. Tahun 2010 apa? Tren baru. Anak-anak itu yang berhijab itu kalau mau minum kopi cari yang menyediakan tempat sholat. Maka kafe yang menyediakan tempat sholat laris. Dulu di Kidul UPN itu juga ada itu apa namanya? Itu laris di mana-mana. Di Tangerang asal ada tempat yang agak ramai di situ ada. Pasti ada kafe yang menyediakan tempat sholat. Ditulis halal, disediakan tempat sholat. Dan itu laris. Itu tahun 2010. 2018 ada gejala lagi. Apa? Orang tidak mau bayar pakai uang, tapi pakai dinar, emas atau perak. Ya, di Jogja ini, mulainya di Jogja, tapi majunya di Jakarta. Tapi idenya dari Jogja. Ada orang kaya yang sekarang membuat bank, tapi banknya emas. Jadi kalau beli sesuatu di dalam toko-toko yang jaringannya itu, harganya dihitung dengan emas. Mereka membuat mata uang sendiri, dinar, kalau nggak salah dinar. Dinar tapi saya lupa, 1 dinar 0,2 gram emas kalau nggak salah. Ya, 200 miligram emas, 1 dinar. Harganya tergantung harga pasar hari itu. Jadi kalau beli hari ini kan beli besok itu beda. Dipotongnya dari mandiri atau dari itu beda. Ya. Jadi artinya bahwa hijrah itu bertahap. Manusia tidak bisa diajak hijrah sekaligus kayak membalikkan telapak tangan. Kita harus mengajak pun bertahap. Jadi saya ingat bahwa ada
prinsip dakwah, yaitu pertama itu tabligh, hanya menyampaikan kebaikan Islam. Dua, ta'lim, kayak ini kan sekarang kita ini ta'lim, menjadi ilmu. Sing wis diwulangke tentang hijrah ki apa to? Ilmunya gimana hijrah? Ta'lim. Terus misalnya wudu piye to? Pakai ilmu. Ta'lim. Terus yang ketiga, takwin. Dilakoni, ilmune diterapke. Takwin. Menjadi keadaan. Sedekah ki apik, ya ayo kita sedekah. Olahraga ki apik, ya dilakoni. Jadi kebaikan itu dijalankan. Yang keempat, tanzim. Orang yang baik-baik tadi, yang sudah wudune podo, Qur'ane podo, itu berkumpul, membuat proyek bersama-sama. Ya, makanya kita punya mana di gunung itu, ya Gunung Merapi, kita punya proyek di sana. Itu satu tanzim. Dan yang terakhir tanfil, itu belum nyampe kita. Kalau kita sudah punya undang-undang dasar berdasarkan Islam lah, baru itu tanfil. Tapi karena itu saya pernah mengatakan tugas kita bukan untuk menang hari ini, ya. Sebulan yang lalu saya ngomong gitu. Karena ini kita belum sampai fasenya. Jadi belum sampai fasenya. Nah, hijrah itu, pada saat hijrah itu yang turun, jumlah ayat yang turun adalah 4.862. 2/3 Al-Quran sudah turun di Makkah. 4.862 ayat. Dan para umat waktu itu dilalahnya kersane ngalah ya doa hafal nih 4.800 ayat, 2/3 Quran sudah hafal. Seluruh umat loh. Sekitar 300 orang. 300 orang ini hafal. Kira-kira nendongo kayak kekuatannya ya. Kalau niat jihad kayak ngopo Gusti Allah le nulungi. Maka hijrah ini harus dilihat dalam perspektif sosial seperti ini. Jadi pada saat hijrah kemudian pertolongan Allah itu banyak sekali dapat difahami. Itu saja Rasulullah dengan kru, dengan umat yang kualitasnya seperti itu perlu 23 tahun. Kira-kira kalau dibandingkan dengan para sahabat muhajirin, kira-kira kita ini separuhnya Pak? Ada enggak? Pinten Bu? Berani ngaku 10%? Ada yang berani ngaku 10%? Kok kayak pada takut ya? Oke lah, 1% nanti deh. Kalau kita itu 1% para sahabat, berarti kalau mereka 23 tahun, kita 2.300 tahun. Iya enggak? Ini kalau linear loh modelnya ya, dianggap linear. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah umat manusia itu tidak siap kalau mengadakan perubahan itu terlalu cepat. Itu sebabnya Rasulullah turun di saat manusia itu kebutuhannya, ekonominya masih sangat sederhana. Belum perlu bank, belum perlu
internet, ya toh? Supaya 23 tahun cukup. Kalau diterapkan sekarang, itu ada eskalasi waktu. Ya. Oke. Sekarang ayat yang keempat. Ayat keempat ini surat Maryam ayat 46. Surat Maryam ayat 46 tentang Nabi Ibrahim yang mengkritik ayahnya sampai ayahnya marah. Kamu tinggalkanlah negeri ini atau kamu akan saya rajam. Ya, itu kata Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Kalau nggak berhenti mengkritik, saya kirim drone. Itulah kalau bahasa sekarang ya. Saya kirim drone, kamu saya tembak, kirim sniper. Pergi saja, hijrah. Ini surat yang ke-44 dari 86 surat yang datang di Mekah. Ini surat yang ke-44. Jadi kira-kira pertengahan. Kalau 13 tahun ya kira-kira mungkin tahun ke-7 gitu ya. Ini Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad itu penerusnya Nabi Ibrahim. Lahirnya di kota Mekah, kota Ka'bah juga Nabi Ibrahim. Jadi ini kode dari Allah. Ayat ini merupakan kode dari Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kamu nanti juga akan diusir oleh orang tuamu, suku Quraisy. Kamu juga akan dikirim drone. Jadi kalau ada orang yang mau ngirim drone ke kita itu, alhamdulillah, kita sudah dinilai menjadi muhajirin, ya gitu. Baik. Jadi setelah itu Rasulullah mulai menyiapkan umatnya untuk siap sewaktu-waktu hijrah. Yang kelima adalah surat An-Nahl, surat 16 ayat 41. Yaitu pada waktu itu sudah ada yang berhijrah ke Afrika, ke Abyssinia, 2 rombongan, ke Ethiopia, ya. 2 rombongan, tapi gagal. Dalam arti hasilnya tidak sebaik yang dijangkakan. Yaitu ternyata orang Abyssinia yang Nasrani itu susah diajak masuk Islam. Mereka baik akhlaknya, ning dendeng. Iya, inggih mboten kepanggih. Iya ora kepeya. Nah itu. Ini karakter nih. Ini surat An-Nahl ini turun. Maka Allah membesarkan hati mereka yang kelihatannya gagal dalam berdakwah. Maka mereka pasti memberi tempat yang bagus di dunia. Balasan muhajirin itu sebagian diberikan di dunia. Surat An-Nahl ayat 41. Dan yang di akhirat lebih besar. Wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh pahala akhirat akbar, lebih dahsyat. Jadi baru 5 kali sudah hampir masa hijrah. Ayat ke-6 masih surat An-Nahl ayat 110, masih membesarkan hati para muhajirin.
yaitu mereka yang menderita cobaan, berjihad dan sabar. Nah, di sini kata hijrah sudah ditambah kata jihad mulai ayat yang ke-6. Jadi definisinya sudah tambah, bukan sekedar pindah tempat tapi juga jihad. Ya. Ayat ke-6. Ini ayat ke-70. Mungkin sudah tahun ke-10. 3 tahun lagi hijrah. Sudah ada kata jihad. Ya. Yang ke-7 surat Al-Ankabut, surat ke-85 dari 86. Surat Makkiyah itu 86, ini yang ke-85. Ini kisah bahwa umatnya Nabi Lut akan diazab dan Nabi Lut harus hijrah. Nabi Lut hijrah karena umatnya mau diazab. Ya. Jadi ini isyarat bahwa Mekah akan diazab. Wene orang metu ke Mekah, engkau ndak kecipratan. Ini isyarat. Jadi membaca Al-Quran itu kita harus ada konteks sejarahnya, konteks lafalnya gimana. Karena Rasulullah itu hatinya lembut ya, dengan sindiran. Kita kan di orang Jawa itu kan pinter nyindir toh. Sampai ada istilahnya apa? Esem bupati, semu mantri, dugang bujang. Ya. Nek karo bujang atau dugang kuli istilahnya. Nek karo kuli, ya didupak. Nek mantri, educated, PNS, ya nganggo semu, disemoni, ya. Ini lebih tinggi lagi, bupati cukup mesem. Esem bupati, semu mantri, dugang kuli. Itu bahasa Jawa. Kita punya kebiasaan itu. Maka Rasulullah lebih lembut dari itu. Dengan isyarat-isyarat begini beliau sudah paham. Wah, wis meh iki. Sudah yang ditunjukkan sudah azab yang besar. Jadi setelah Rasulullah mendapat isyarat tadi tentang yang Nabi Ibrahim tadi, ya, yang Nabi Ibrahim tadi mana tadi surat Maryam tadi ya, yang kira-kira pertengahan tadi, maka Rasulullah kemudian melihat isyarat Allah. Isyaratnya apa? Kok di antara orang-orang yang berhaji itu banyak yang dari Madinah masuk Islam. Kebanyakan tuh dari Madinah. Tahun ke-10 kenabian, tahun ke-11 dan ke-12 kenabian, itu orang-orang Madinah itu haji masuk Islam. Sebelum itu ada Al-Ghifari itu begal di tengah padang pasir dari desanya namanya Ghifar, makanya disebut Al-Ghifari. Itu begal. Dengar dia kalau di Mekah ada orang mengatakan dirinya nabi, dia ngutus keponakannya. Kepala begal ini ngutus keponakannya untuk memata-matai apa ajarannya. Maka setelah
ponakannya pulang melaporkan dia mengaku penerus Ibrahim. Dia mengajarkan tauhid dan dia sholat dengan tata cara Ibrahim. Nah, si Al-Ghifari ini orang pinter. Dia juga sudah lama menimbang-nimbang agama dan dia memutuskan mengikuti syariat Ibrahim. Karena itu dia pun kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam oleh Rasulullah, kamu kerja apa? Begal. Stop jadi begal, sekarang kamu jadi juru dakwah. Kalau ada pedagang, musafir lewat di desamu, dakwahkan Islam. Maka yang banyak kemudian bersyahadat adalah orang Madinah. Maka Rasulullah mulai investasi ke Madinah. Ini isyaratnya kayaknya kita diminta oleh Allah untuk hijrahnya ke Madinah. Maka Rasulullah mulai investasi ke Madinah. Ada orang masuk Islam ditanya, kamu jadi apa? Penggembala kambing. Punya kambing? Enggak, saya cuma buruh. Kamu bisa gembala berapa? Ya 500 kambing bisa. Oke, saya investasi. Duitnya pribadi, investasi. Kamu berapa? Nih, untuk punyamu sendiri. Saya kasih 200. Insya Allah 4 tahun lagi sudah jadi 1000 gitu kan. Kalau ada orang ditanya, kamu apa? Saya petani kurma. Berapa batang? Enggak punya. Beli. Kalau ada orang jual kebun kurma, beli. Invest. Maka Rasulullah habis duitnya untuk membuat basis ekonomi umat di Madinah. Akhirnya dia tidak punya apa-apa waktu hijrah. Duitnya sudah dikasihkan di Madinah. Karena itu waktu hijrah, Tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita. Disebut bulan purnama. Kenapa? Lah maha investornya sudah mau kerso hijrah ke Madinah. Dipimpin langsung nih oleh super konglomerat. Ya. Jadi ada peristiwa sosial ekonomi yang ada di belakang peristiwa hijrah. Ya. Maka kalau kita mau mengajak orang hijrah, ya perhatikan kira-kira pawone ana apa. Nek ming brambang uyah ya tambahilah. Gitu ya. Karena faktor ekonomi itu penting. Ya. Karena itu sekarang ada gerakan Jum'ah Berkah ya. Di mana-mana Jum'ah Berkah sudah lebih dari 10 tahun ini ya. Kelihatannya kan wong Islami ngopo, anggota DPR nyatane ya kok ngono kok malah bagi-bagi duit. Diam aja. Ini menggerakkan hati ini. Dongane wong keserakat itu didengarkan Allah. Pak Natsir waktu tahun 83 ke sini meletakkan batu pertama di masjid ini. Sorenya kita ketemu di rumahnya Pak Watik, pratiknya. Beliau berpesan kepada kita, saya paling muda. Masih ada yang satu orang lebih muda lagi, Pak Khairil itu 1 tahun lebih muda dari saya. Dan Pak almarhum Sunardi Syahuri. Itu ya seusia dengan saya kalau itu. Ada di situ. Jadi waktu itu yang muda itu 3 orang. Di atas saya Pak Fanani, kakaknya Bu Amin, almarhum. Dan yang lain, Pak Watik, Pak Amin, Pak Syafi Ma'arif, Pak Saifullah Mahyudin ya.
kasepuan semua. Pesan beliau apa? Dalam perjuangan jangan lupakan du'afa. Jangan lupakan du'afa. Jangan terlalu intelektual deh. Yatim, fakir, miskin, tetap lakukan. Jadi seperti gerakan Jumat Berkah itu bagus. Karena itu bagian dari kekuatan umat. Yang bisa mendoakan kita dengan kemungkinan dikabulnya lebih banyak itu justru orang yang kelihatannya sepele. Jangan nyepelekan orang sepele, itu bukan perbuatan sepele, ya. Nah, itu. Jadi saya ingin nambah satu cerita lagi, yaitu pada saat hijrah sudah terjadi, ada seorang yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yaitu temannya Rasulullah waktu berdagang dulu. Suhaib ini awalnya adalah budak. Suhaib bin Sinan ini budak bangsa Rum. Bangsa Rum itu berarti dari Syria. Nah, dia melihat kelakuan Rasulullah dalam perdagangan, jadi beliau percaya. Pada saat beliau dinobatkan menjadi nabi, beliau termasuk 40 orang pertama masuk Islam. Nah, Suhaib ini pinter, micoro, pinter gelembuk pembeli, ya, sehingga jualan juragane itu laris. Sehingga dia diberi komisi. Komisinya dikumpulkan. Bertahun-tahun komisinya dikumpulkan sampai cukup untuk membeli kebebasan. Maka dia membebaskan diri dan kemudian berdagang sendiri. Ya, itu Suhaib. Nah, saking pinternya berdagang, tidak ada satupun orang Mekah yang tidak titip investasi ke dia. Dia menjadi orang yang nomor 3 terkaya di Mekah. Dan dia menjadi orang yang paling perkembangan perdagangannya paling tinggi. Semua orang titip duit, titip. Ya. Sehingga pada saat turun perintah hijrah, beliau kembalikan duit investasinya kepada orang Mekah. Apa yang terjadi? Semua orang menolak, tidak mau dikembalikan, kecuali dikembalikan 10 kali lipat. Baru mau. Maka dijual semua hartanya, habis ludes, tapi semua dikembalikan. Pada saat Rasulullah sudah hijrah, dia masih sibuk balik ke utangnya. Sehingga dia belakangan hijrahnya. Pada saat Rasulullah sudah sampai Madinah, dicari, mana Suhaib, aina Suhaib. Laisa maujud, nggak ada ya Rasulullah. Nangis, aduh, koncoku berniaga dari kecil, gitu kan. Rasulullah sering ke padang pasir ngelihat ke selatan, ada orang. Kalau ada titik hitam bergerak di tengah padang pasir, semoga itu Suhaib, semoga itu Suhaib. Ternyata akhirnya Suhaib datang juga. Hanya pakai selembar baju, kurus kering, ya, sangat memelas, datang menghadap Rasulullah. Jitu ilaika ya Rasulullah, saya datang kepadamu ya Rasulullah. Jadi apa yang kemudian Allah gembirakan? Datanglah surat
207 dan 208 Al-Baqarah. 207 berbunyi, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan dari sebagian manusia ada orang yang selalu mengalahkan dirinya karena mengharap ridho Allah. Wallahu raufun, padahal Allah itu sopan bil ibadi pada kawulane. Sopan. Nek sopan kuwi tegese durung ngantek nyuwun wis dicepaki. Nah, jadi ini ayat yang penting, dan ayat ini hanya satu ini aja. Ya. Dan disusul ayat 208 yang juga cuma sekali muncul. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini, dua ayat ini turun bersama-sama, disisipkan di antara sekitar 40 ayat tentang orang munafik. Di tengah disisipkan. Berarti dua ayat ini sudah cukup saling menjelaskan. Yaitu, menurut saya, tafsir saya, orang kafah itu cirinya mengalahkan dirinya untuk ridho Allah seperti Suhaib bin Sinan. Ya, itulah. Cukup sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.